Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan puasanya kelihatan. Jawabannya lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama Ustadz Ridho Febri. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya dan selalu mendapatkan ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupa kita yang hadir di bulan puasa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita. Ya Allah, sebentar lagi lebaran, tebalkan kantongnya. Kantong tebal, amin langsung. Pada kesempatan yang mulia, kesempatan yang indah ini, kalau ditanyakan apa yang menyebabkan puasa itu diterima, apa yang menyebabkan puasa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat Imam Ghazali bilang, Bu, masih sadar? Masih aman? Oke. Puasa itu dikatakan ada yang namanya saumul awam. Mungkin pernah disampaikan atau pernah dengar. Saumul awam artinya puasanya orang awam. Puasa orang awam ini apa kata Imam Ghazali? Puasanya orang awam cuma tahu puasanya nggak makan, nggak minum. Dari kapan? Dari azan subuh sampai beduk. Dari azan subuh sampai beduk. Sisanya ngapain? Turu. Ya, dari azan subuh sampai beduk maghrib, taunya nggak makan sampai segitu doang. Padahal puasa akbar min dalik. Yang namanya puasa itu a'zam min dalik, lebih besar daripada itu semuanya. Makanya syurut orang yang diterima ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala jelas. Yang pertama, orang itu beriman. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu wa amilus, pasti nyambung kalau amilus solihati ya. Walladzina amanu wa amilus wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqum rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Nih, Bu, puasa orang diterima pertama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, harus punya iman. Walladzina amanu wa amilus, ini syarat yang pertama sudah tidak bisa lagi diganggu-ganggu. Orang yang beriman, insya Allah puasanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syarat yang kedua. Ketentuan syarat yang kedua bersambung dengan iman dan berurutan. Walladzina amanu wa amilus, yaitu beramal soleh. Nah, amal soleh ini kan banyak. Ada yang wajib dan ada yang wajib dan ada yang wajib kita tahu, sholat 5 waktu, ngeluarin zakat, berpuasa di bulan, betul ya, berpuasa di bulan. Jadi orang pertama pengen diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia beriman, kemudian dia beramal soleh. Di antara amal soleh mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul, di antaranya berpuasa di bulan
di bulan Ramadan, dan apabila puasanya sesuai syurut. Belajar makanya. Puasa pengen diterima juga bukan hanya sekedar iman, bukan hanya mengerjakan amal soleh yang penting saya puasa. Makanya jadinya puasa awam tadi. Taunya orang awam nggak makan, nggak minum dari subuh sampai beduk maghrib. Tapi puasa yang betul ada syaratnya, ada syurutnya, ada ketentuannya. Bagaimana tata cara niatnya, memasukkan air bagaimana kalau masuknya dari kuping, kumur-kumur. Ini kumur-kumur siang hari pakai sirup. Mau puasa nih kan puasa, dia kumur-kumur. Jadi kumur-kumur pun ada aturannya dari apa yang dibawakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang ketiga, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Ini Allah yang bilang. Syarat yang ketiga adalah beriman, patuh, tunduk, mencontoh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syarat-syarat supaya puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kita bisa tertolak, pertama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mereka berpuasa tidak pakai ilmu, berpuasa asal-asal saja, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka puasa sia-sia. Masih doyan riba, Bu. Udah stop ribanya. Stop ribanya. Dia Pak nggak ngomong. Kalau lagi sholat tarawih stop riba, tapi lidahnya yang ngomong. Itu, jadi dia nggak ngomong lagi begini. Dia nggak demen main sebelah, ngomong sama temennya. Nggak seperti itu. Jadi mudah-mudahan nih Ramadan kita ini berharap Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita yang bermakna. Sebab kenapa? Ata Ramadhanu mazra'atul ibadi litathhiril qulubi minal fasadi. Ini Ramadan kesempatan bagi kita. Kenapa? Ata Ramadhanu mazra'atul ibad. Datangnya bulan Ramadan ini adalah sawah ladang buat kita semua. Jadi kenapa sawah ladang ini? Jangan sampai puasa tahun ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita berharap nih puasa tahun ini adalah puasa yang bermakna buat kita supaya apa? Supaya nanti kita bisa memanen hasil ibadah puasa kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana Habib Muhammad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku spesial Ramadan kembali hadir di hadapan Anda. Nah pemirsa, tidak terasa kita sudah masuk 10 hari pertama kedua di bulan Ramadan. Penting bagi kita menjadikan perenungan dan juga sekaligus evaluasi bagi kita. Apakah ibadah kita, ibadah Ramadan kita termasuk ibadah yang bernilai atau ibadah Ramadan yang justru ditolak. Nah untuk itulah pemirsa, kita mengangkat tema berkaitan dengan tanda ibadah Ramadan tak bernilai ibadah. Bersama guru-guru kita Habib Muhammad Syahab dan juga Ustadz Ridho Febri. Pemirsa, disiarkan langsung dari Gedung Cendikia Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jalan Cirende Ciputat, Tangerang Selatan. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.